Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Sabahal khair ayuhal ikhwa wa ya ayuhat talabah fi qismi at-tadris biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat sehingga bisa menjalani seluruh aktivitas di pagi hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk tema kita hari ini adalah kaitannya dengan kesetaraan gender dalam Al-Quran dan hadis. Definisi gender. Konsep gender itu diartikan sebagai konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Ini pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kemudian gender tidak bersifat kodrati sebagaimana jenis kelamin. Ia lebih pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh proses sosial budaya masyarakat yang panjang. Jadi proses gender itu tidak bersifat kodrati, artinya tidak merupakan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dari Allah, lahir laki-laki, perempuan, itu tidak, melainkan merupakan sebuah perbedaan peran antara laki-laki perempuan yang itu dikonstruksi atau dibentuk oleh budaya-budaya masyarakat, oleh proses interaksi yang terjadi di masyarakat sehingga kemudian menjadi budaya yang turun-temurun, ya, itu gender. Nah, kesetaraan gender di dalam Al-Quran itu disebutkan gender tidak tertulis secara jelas dalam Al-Quran, namun hal-hal yang berkaitan dengan gender dapat kita ketahui dalam penggunaan kata pria dan wanita dalam Al-Quran. Kedua kata tersebut disebutkan dalam beberapa tempat. Di antaranya menunjukkan jenis kelamin. Ada mudzakkar, muannas, menunjukkan kedewasaan rijal dan nisa, menunjukkan tingkatan kapasitas dan tanggung jawab, dan juga menunjukkan kebesaran seorang tokoh. Pria dan wanita sama-sama memiliki potensi untuk berbuat kebaikan dan karenanya sama-sama berhak untuk mendapatkan pahala dari apa yang diperbuatnya itu. Al-Quran tidak membedakan di antara keduanya dalam perintah berbuat baik dan larangan untuk melakukan perbuatan keji. Surat An-Nahl, Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Artinya berbuat kebaikan, keadilan, memberikan kepada kaum kerabat tidak dikhususkan kepada kaum laki-laki saja, tidak, tetapi laki-laki perempuan semua punya peran yang sama. Kemudian perbedaan antara laki dan perempuan merupakan fitrah yang bersifat kodrati, bukan sebagai perbedaan status, melainkan untuk saling mengenal. Sementara kedudukan yang paling mulia di sisi Allah hanyalah bagi mereka yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ciri wanita yang diidealkan di dalam Al-Quran adalah wanita yang memiliki kemandirian politik,
atau al-istiqlal as-siyasi. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Komarudin Hidayat. Ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 12. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'aw wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim." Artinya, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Berikutnya, Al-Quran membenarkan perempuan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kemungkaran. Firman Allah surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Berikutnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam Al-Quran, yakni disebut sebagai sama-sama hamba Allah. Ini menurut Prof. Nasaruddin Umar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Berikutnya, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan sumpah primordial, artinya sumpah yang dilakukan oleh Allah, yang diminta dari para manusia sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. "Wa idz akhadha rabbuka min bani Atama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian berikutnya, sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Ini drama tentang penciptaan alam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Ini sama, laki-laki perempuan, yaitu laki-laki simbolnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam, yang perempuan adalah Siti Hawa. Sama-sama
terlibat dalam drama kosmis, drama dari penciptaan alam semesta ini. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. Surat Al-Ghafir ayat 40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Artinya barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang sholih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab. Kemudian kesetaraan gender dalam hadis. Yang pertama ada hadis tentang penciptaan manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kalian berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan bila mana kamu membiarkannya apa adanya, maka ia akan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Berkenaan dengan hadis tersebut, ini ada kelompok yang menerima hadis tersebut baik dari sisi sanad maupun matanya. Yang pertama, kelompok yang menerima ini itu memahami hadis tersebut secara tekstual, sehingga mereka benar-benar menganggap bahwa perempuan benar-benar diciptakan dari tulang rusuk. Pendapat ini menganggap bahwa perempuan diciptakan sebagai pendamping bagi kaum laki-laki. Itu yang pertama. Kedua, hadis tersebut dipahami secara metaforis. Dengan demikian, hadis tersebut memberikan pesan agar seorang laki-laki memperlakukan seorang perempuan dengan baik, bijaksana, dan tidak kasar. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak validitas hadis tersebut. Kelompok ini menolak pendapat bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Mereka berpendapat bahwa apa yang termaktub dalam surat An-Nisa min nafsi wahidah itu menunjuk pada pemahaman dari jenis yang sama. Jadi bukan dari tulang rusuk, bukan dari satu jiwa yang satu, bukan, tetapi sama-sama dari jenis yang sama. Artinya laki-laki maupun perempuan diciptakan dari bahan atau jenis yang sama, bukan dari satu jiwa, enggak. Kemudian anjuran berbuat baik kepada kaum perempuan ini ada di dalam hadis Rasulullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perilakuannya terhadap istri-istrinya. Dan hadis tentang perempuan banyak masuk neraka, kurang akal dan agamanya. Ini hadisnya panjang. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla fa shalla thumma sarafa fa qama fa wa'ada an-nasa wa amarahum bis sadaqah qala ayyuhan nas tasaddaqu thumma sarafa fa marra 'ala an-nisa fa qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni arakunna aktsara ahli an-nar faqul walam dzalika walima dzalika ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aitu min nakisati aqlin wa din adhhaba lil lubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syarun nisa faqulna lahu ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajuli qulna bala qala fadzaka nuqsanu aqliha
au laisat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadzaka nuqsanu diniha. Ya, jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW keluar untuk melakukan sholat dari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ini ada keraguan dari perawi. Dalam perjalanan beliau berjumpa dengan beberapa perempuan, kemudian beliau bersabda, wahai perempuan, bersedekahlah karena aku melihat kamu menjadi sebagian besar penghuni neraka. Mereka bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kamu sekalian banyak melaknat dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Aku tidak mengetahui ada wanita yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan akal laki-laki yang sabar selain salah seorang di antara kalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud kurangnya akal dan agama kami? Beliau menjawab, tidakkah kesaksian seorang perempuan itu sama dengan separuh kesaksian seorang laki-laki? Mereka menjawab, iya. Beliau melanjutkan kembali sabdanya, itulah kekurangan akalnya. Tidakkah jika perempuan itu menstruasi, dia tidak sholat dan tidak juga berpuasa? Mereka menjawab, iya. Beliau melanjutkan sabdanya, itulah kekurangan agamanya. Dalam memahami hadis di atas, ada sebagian ulama yang memahaminya secara tekstual sesuai dengan bunyi hadis tersebut. Ada juga yang kontekstual dengan melibatkan metode hermeneutik dengan beragam varian dan jenis pendekatan yang digunakan. Baik, syukran jazilan teman-teman untuk materi kita yang hari ini kaitannya dengan gender di dalam Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan untuk kita jadikan diskusi di berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.